Baiklah, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizky Eka Pradana, NIM 1733006. Di kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai estimasi dalam statistika biostatistik. Yang pertama, estimasi itu sendiri adalah sebuah bentuk dari metode yang dapat digunakan untuk memperkirakan nilai populasi dengan kita menggunakan nilai sampel. Kemudian kan kenyataannya dalam pelaksanaan tidak mungkin kita melakukan pengambilan sampel berulang-ulang, sehingga digunakanlah teori estimasi untuk memperkirakan dalam penentuan populasinya. Kemudian estimasi ini dibedakan dalam berbagai bentuk. Yang pertama adalah estimasi titik, kemudian estimasi interval, lalu estimasi rata-rata. Untuk yang pertama mengenai estimasi titik. Estimasi titik ini merupakan estimasi dari sebuah parameter populasi yang dinyatakan oleh sebuah bilangan tunggal, disebut dengan estimasi titik. Kemudian estimasi titik ini mempunyai kelemahan yang tidak dapat mengetahui seberapa kuat kebenaran dugaan kita, sehingga kelemahan ini dapat dihilangkan dengan kita melakukan estimasi interval. Kemudian yang kedua, estimasi interval. Estimasi interval ini ialah sebuah estimasi dari parameter populasi yang dinyatakan oleh dua bilangan. Di antaranya posisi parameternya diperkirakan beradanya. Kemudian pada dasarnya sampel yang diambil dari populasi akan berdistribusi normal dengan timpangan baku. Kemudian kita akan menentukan batas minimum serta maksimum terletaknya nilai pendistribusian normalnya tersebut. Jarak dari minimum dan maksimal diartikan sebagai confidence interval. Kemudian yang ketiga, estimasi rata-rata. Estimasi rata-rata ini adalah merupakan sebuah dugaan mengenai nilai parameter pendistribusian normal yang sebenarnya berdasarkan informasi rata-rata dari sampel. Kemudian bahasan yang kedua mengenai inferensial dan hipotesis dalam statistik. Inferensial ini sendiri merupakan sekumpulan teknik yang sebagai sebuah pengkaji dan yang dapat menaksirkan dalam pengambilan keputusan berdasarkan data yang telah diperoleh dari sampel. Dalam statistika inferensial di antara lain probabilitas, distribusi teoritis, kemudian sampling serta pendugaan populasi atau teori populasi, dan juga uji hipotesis rata, analisis korelasi, analisis regresi untuk peramalan, kemudian analisis varian dan analisis kovarian. Kemudian statistika inferensial atau induktif dikelompokkan menjadi dua, yaitu statistik inferensial parametrik yang dapat digunakan jika data sebagai sampelnya ini bernilai normal, diuji dengan uji normalitas. Dan untuk statistika inferensial non parametrik yang digunakan apabila sampelnya ini tidak berdistribusi normal. Kemudian untuk hipotesis sendiri merupakan sebuah dugaan yang memiliki sifat sementara pada sebuah masalah yang sebenarnya masih belum kuat terbukti, sehingga harus dapat dilakukan uji secara empiris. Ada juga yang mengatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara dari sebuah penelitian. Biasanya dalam sebuah pengujian hipotesis akan muncul dua jenis hipotesis, yaitu HO dan HA, yang dimana HO ini menyatakan bahwa tidak ada perbedaan suatu kejadian antara dua kelompok, atau bisa juga tidak ada hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya. Kemudian mengenai hipotesis HA, hipotesis HA ini menyatakan adanya perbedaan antara hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.